Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Benar kalian kelas 10 IPS 1? Benar. Baik, selamat pagi semua. Pagi, Ibu. Gimana kabarnya hari ini? Sehat? Alhamdulillahirobbilalamin. Mudah-mudahan kita semua selalu dalam lindungan Allah dan diberikan kesehatan. Baik, sebelum memulai pembelajaran kita kali ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa di dalam hati dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Berdoa dicukupkan. Mudah-mudahan kita semua diberi kelancaran ketika melaksanakan kegiatan pembelajaran. Amin. Amin. Baik, sebelum memulai kegiatan pembelajaran, Ibu akan mengecek kehadiran terlebih dahulu ya. Ya, Bu. Ada yang tidak hadir pada pertemuan kali ini? April, Bu. April, kenapa April? Nonton BTS. Aduh, nanti biar Ibu menghubungi orang tuanya ya. Siap, Bu. Sofi apa, Bu? Hadir. Lagi COD. Itu beda Sofi. Ada yang bisa hadir? Paris. Jadi yang tidak hadir April dan Paris ya. Siap. Baik, minggu lalu kita sudah belajar tentang apa? Ada yang masih ingat? Dari pembentukan bumi, Bu. Oke, minggu lalu kita sudah belajar terkait dengan teori pembentukan bumi. Nah, sekarang kita akan masuk pada materi baru terkait dengan sejarah perkembangan kehidupan bumi. Nah, seperti kita ketahui bersama bahwasannya bumi kita tercinta ini telah melewati rangkaian perjalanan yang sangat panjang dari masa perkembangan atau pembentukannya. Nah, di sini ada kompetensi dasar yang anak-anak semua harus ketahui, di mana yang pertama, kompetensi dasar daripada submateri ini adalah yang pertama yaitu menganalisis sejarah perkembangan bumi, kemudian nanti anak-anak semua dapat menyajikan karakteristik daripada sejarah perkembangan kehidupan di bumi. Nah, adapun tujuan daripada pembelajaran kita kali ini adalah yang pertama, anak-anak semua mampu mendefinisikan terkait dengan definisi dari planet bumi. Kemudian yang kedua, anak-anak semua mampu menganalisis setiap masa daripada perkembangan kehidupan di bumi. Kemudian yang ketiga, anak-anak semua mampu membedakan atau menganalisis setiap masa, setiap zaman pada masa perkembangan kehidupan di bumi. Dan yang terakhir, anak-anak semua mampu menyajikan dalam bentuk mind mapping atau peta pikiran. Nah, masuk pada materi pertama, materi awal yang mungkin saja Ibu ingatkan di minggu lalu terkait dengan apa sih bumi itu. Ada yang tahu sebelum melihat slide? Bumi adalah planet ketiga. Bumi apa tadi bumi itu? Planet ketiga dalam sistem planet ketiga. Kemudian apa lagi? Bentuknya oval. Bentuknya oval. Datar. Aduh. Kemudian
dan Kenozoikum. Kita akan masuk pada masa pertama. Masa pertama adalah masa Arkeozoikum. Nah, masa ini berlangsung sekitar 4,5 sampai dengan 2,5 miliar tahun lalu, di mana pada masa Arkeozoikum ini bumi belum mencapai kestabilannya. Kondisi bumi masih panas dan belum ada tanda-tanda kehidupan. Ibu, kenapa di slide ada ditandai dengan munculnya mikroorganisme dan bakteri? Nah, mikroorganisme dan bakteri ini muncul di antara zaman Arkeozoikum dan zaman Paleozoikum. Zaman ini merupakan zaman transisi atau masa transisi yang disebut dengan Proterozoikum. Pada masa Proterozoikum ini telah terbentuk hidrosfer dan atmosfer. Ada yang tahu atmosfer itu apa? Lapisan udara yang menyelimuti bumi. Nah, atmosfer ini ternyata terbentuk pada zaman transisi antara Arkeozoikum dan Paleozoikum. Nah, setelah masa Arkeozoikum kemudian masuk pada masa yang kedua, yaitu masa Paleozoikum. Nah, masa Paleozoikum ini merupakan masa yang memiliki beberapa zaman. Di antaranya ada Kambrium, kemudian Ordovisium, Silur, kemudian ada Karbonkualis, dan ada zaman terakhir yaitu Perm. Pada masa pertama atau masa Paleozoikum ini ada zaman yang disebut dengan zaman Kambrium, di mana zaman Kambrium ini merupakan muncul hewan invertebrata seperti moluska dan arthropoda. Hewan invertebrata ini merupakan hewan yang tidak memiliki tulang belakang. Kemudian masuk setelah zaman Kambrium, kemudian Ordovisium. Nah, pada zaman ini muncul hewan tanpa rahang dan bertulang belakang. Setelah zaman Kambrium, kemudian Ordovisium, masuk zaman Silur, yaitu zaman yang dimana mulai ada tumbuhan darat. Tumbuhan ini disebut dengan tumbuhan paku, dan awal mula muncul hewan berupa kalajengking ada pada zaman Silur. Kemudian zaman keempat yaitu zaman Karbonkualis. Sebenarnya di antara zaman Silur dan zaman Karbonkualis ada satu zaman atau sebagai zaman transisi, di mana pada zaman ini yang disebut dengan zaman Devon. Nah, setelah zaman Devon masuk pada zaman Karbonkualis, di mana hewan amfibi dan jenis ikan mulai berkembang. Dan pada zaman ini juga muncul untuk pertama kalinya hewan atau serangga. Nah, masuk pada zaman terakhir di masa Paleozoikum yaitu zaman Perm, di mana pada zaman terakhir ini sudah mulai muncul tanaman konifer atau tanaman yang memiliki daun jarum seperti pohon cemara, kemudian pohon pinus. Nah, setelah kita melewati dua masa besar yaitu masa Arkeozoikum dan juga masa Paleozoikum, kita akan masuk pada masa ketiga yaitu masa Mesozoikum. Nah, masa Mesozoikum ini terjadi sekitar 250 sampai dengan 65 juta tahun yang lalu, yang terbagi menjadi 3 zaman utama, yaitu zaman Tria, kemudian zaman Jura, dan zaman Kapur. Zaman Tria ini merupakan zaman di mana mulai muncul kehidupan berupa dinosaurus. Nah, dinosaurus muncul pertama kali pada masa
Di zaman kita ini, dinosaurus sangat berkembang sampai menguasai daratan juga lautan. Nah, masuk pada zaman terakhir, yaitu zaman kapur. Zaman kapur ini menjadi zaman akhir atau punahnya dinosaurus ada di zaman kapur, sehingga masa Mesozoikum bisa disebut juga masa kehidupan dinosaurus dan masa punahnya dinosaurus. Nah, untuk yang terakhir ada masa Kenozoikum, di mana masa Kenozoikum ini terbagi menjadi dua, yaitu ada zaman Tersier dan zaman Kuarter. Ada zaman Tersier dan zaman Kuarter. Secara singkat, zaman Tersier dan zaman Kuarter ini mudah untuk dibedakan, di mana pada zaman Tersier mulai ada kehidupan manusia. Mulai ada kehidupan. Kemudian yang disebut dengan kita kenal dengan kalau di sejarah ada manusia purba, istilahnya manusia purba. Manusia purba ini hidup pada zaman Tersier. Kemudian zaman Kuarter. Zaman Kuarter ini merupakan zaman yang sekarang kita alami, atau sehingga masa Kenozoikum ini berapa lama sih Bu terjadinya? 65 juta tahun yang lalu hingga saat ini, hingga sekarang. Nah, di zaman Kuarter ini mulai muncul manusia modern. Sudah mengenal teknologi, sudah bisa menggunakan teknologi. Nah, ini ada pada masa Kenozoikum. Dari tadi Ibu sudah menjelaskan sejarah panjang terkait dengan perkembangan kehidupan bumi. Aduh, Ibu mungkin dari anak-anak semua bingung ya. Zamannya banyak, masanya banyak. Kita susah, sedangkan sejarah harus menghafal. Ada jurus-jurusnya. Bu, Megalodon hidup di mana Bu? Megalodon hidup di zaman misalnya itu hewan-hewan besar setuju. Megalodon masuk ke zaman Jura. Kalau kata Ibu, dinosaurus menguasai Daratan dan lautan di zaman Jura. Dinosaurus emang hidup di lautan gitu atau bentrok sama? Kan bukan itu kan dinosaurusnya. Bahkan kan ada nggak bentrok dong. Bentrok tuh Ribut dong. nggak ribut. Jadi kan ada dinosaurus yang tinggalnya di daratan, ada juga yang terbang, bisa terbang. Itu yang disebut dengan dinosaurus menguasai udara. Dinosaurus menguasai daratan, dinosaurus yang tinggal di daratan. Sedangkan yang tinggal di lautan itu adalah hewan-hewan besar atau reptilia besar seperti hiu. Kemudian yang tadi Megalodon. Nah, Megalodon masih hidup. Bahkan sampai saat ini katanya Megalodon masih ada. Ada di Sukabumi Bu. Oke, baik. Masuk ke jurus-jitu yang Ibu janjikan tadi ya, supaya kita gampang mengingat daripada sejarah atau masa perkembangan kehidupan di bumi. Nah, sudah terlihat? Jurus jitunya adalah Arka pergi pamit mencari kenalan. Aduh Bu, kenapa sih si Arka? Nih, jadi asal usulnya ini Arka bukan Arka pergi pamit mencari kenalan. Artnya di sini adalah Arkeozoikum. PR di sini adalah Proterozoikum sebagai masa transisi tadi. Kemudian Pak-nya adalah Paleozoikum. ME-nya adalah Mesozoikum. N-nya adalah Kenozoikum. Mencari rezeki. Jadi Arka pergi pamit mencari kenalan ini bisa menjadi singkatan daripada sejarah perkembangan kehidupan di bumi.
banyak Ibu, sejarah itu panjang sekali dan banyak yang harus dihafal. Jadi Ibu buat jurus jitunya biar kalian gampang menghafal. Nah, ini ada lagi nih satu jurus jitu. Camilla order sirup karena perlu. Kira-kira ini singkatan dari yang mana? Yang Kambrium, benar. Jadi Camilla order sirup karena perlu. Kamnya adalah Kambrium, ORD-nya adalah Ordovisium, SI-nya adalah silur, K-nya adalah karbon, kuali, dan PR-nya adalah perm. Nah, mudah dan sangat gampang. Mudah bukan? Nah, sebelum kita mulai games, karena Ibu punya games nih buat anak-anak semua, ada yang ingin ditanyakan? Ada Bu? Boleh Sophie gimana? Ini Bu, pada zaman itu Bu, apa tadi arkeologikum dan paleozoikum, apakah ada kehidupan primitif tidak Bu? Ada. Nah, pada masa seperti yang sudah Ibu jelaskan tadi ya, di zaman arkeologikum dan zaman paleozoikum ini ada masa transisi, di mana masa transisi ini merupakan terdapat kehidupan primitif samudra. Kok Bu ada sih kehidupan primitif samudra? Ternyata bukan hanya terbentuk hidrosfer dan atmosfer, bahwasanya di proterozoikum ini juga ada kehidupan dan muncul mikroorganisme pertama atau gangga pertama. Gangga tertua ini dan bakteri pertama ini disebut dengan Cyanobacteria. Ibu dipercaya ada masa di antara keduanya itu di sini masa-masa pertumbuhan keduanya gitu. Iya, jadi masa sebelum di akhir arkeozoikum dan mau masuk ke paleozoikum ini ada masa transisi dan ada kehidupan, mulai muncul kehidupan. Oke Bu, makasih Bu Sia, Sophie, sama-sama. Oke, baik. Sebelum mulai gamesnya, Ibu mau bagi dua kelompok besar, boleh? Dibagi dua. Jangan hitung satu. Oh iya, satu dua boleh berhitung dari Yola ya. Yola, terus ke Ardea. Mana itu? Satu, dua. Dua. Pas ya. Yang satu berkumpul dengan yang satu di sebelah sini. Kemudian yang dua berkumpul dengan yang dua di sebelah sini. Ada yang Yola masuk sampai langsung ya kemarin ini. Harus kelompok berbeda. Hiji satu. Semoga dimudahkan. Amin. Jadi sambil Ibu jelaskan ya sistem permainannya, nanti masing-masing kelompok pilih satu orang buat maju ke depan. Boleh dikirimkan satu orang ke depan. Ibu tapi tetap bisa dapat teman-teman. Boleh, jadi nanti sistemnya adalah yang maju ke depan ambil di sini ada nomor secara acak. Ambil secara acak, misalnya Sophie ke depan ambil dapat nomor 3. Nah, misalnya di nomor 3 itu nanti jadi di sini ada pernyataan, ada juga pertanyaan. Nah, kalau pernyataan
benar dan salah, tinggal jawab benar dan salah. Gampang ya. Jika pertanyaan harus dijawab beritanya. Nanti sebelum menjawab diskusi dulu per kelompoknya. Jadi semuanya berdiskusi dulu. Kecil. Ibu berarti ngambil nomornya berapa, Bu? Bebas tadi ini. Enggak, maksudnya satu dulu dirundingin jawab apa gimana? Jadi nanti ke depan misalnya yang satu orang ke depan. Nih, ke depan di depan. Ambil satu nomor yang berdiskusi cukup ya di kursi yang duduk di kursi yang berempat. Yang satu orang cukup di sini ambil nomor. Boleh baca pertanyaan kalau mau baca pertanyaan. Nanti tinggal dijawab oleh temannya gitu. Kecil. Siapa kelompoknya kamu? Mau dikasih nama kelompoknya? Jangan ini nanti kesialan. Kita kan tapi di sini juga ada 2 bonus. Asik. Jadi kalau misalnya anak-anak semua dapat satu nomor yang di belakangnya terdapat gitar, itu gak perlu jawab ya. Kelompok 1 dan kelompok 2. Mau dikasih nama kelompoknya? Apa ya? Gak apa-apa ya, gak usah dikasih nama. Ini kelompok 1 dan ini kelompok 2. Boleh tunjukkan satu orang maju ke depan. Tiga perhatian. Untuk memulai, boleh anak-anak semua suit Jepang. Tahu nggak suit Jepang? Jangan gitu, Mami. Kita pas batu gunting dulu ya, antara Yola sama Epi buat nentuin siapa yang main duluan. Mulai. 1, 2, 3. Suit Jepang. Kertas gunting barang itu ya, Bu. Iya, suit Jepang kan kertas batu gunting. Jadi suit sama 1, 2, 3. Berarti yang mulai duluan kelompoknya Sofi. Sofi ambil dengan bismillah. Ambil. Sofi dapat nomor 11, Bu. Nomor 11. Nah, bukan nomor 11. Si bintang. Jalannya di samping sini. Nah, nomor 11 kita buka. Boleh dibacakan, Sofi? Karbon, kuali, dan jura merupakan masa pada zaman Paleozoikum. Benar atau salah? Sok, coba diskusi dulu. Waktunya 5 detik. Jadi karbon kuali dan jura merupakan masa zaman pada masa. Jawabannya salah, Bu. Jawabannya salah. Benar. Jawabannya salah. Jadi dapat bintang. Jadi jawabannya Berarti benar atau salah, Bu? Jawabannya salah. Tapi kelompok menjawabnya benar. Nah, jadi dapat bintang 1. Kalau bintang kan salah, Bu. Kan pernyataannya salah gitu. Lanjut kelompok 1. Pada kala Eosen, mamalia purba punah. Ibu ini mah di luar materi. ada udah tadi yang dijelasin sok. Benar. Pada kala Eosen, mamalia purba punah. Eosen mana Eosen? Atunya. Tadi disilahan sih, Mama. Ayo. Benar apa salah? Jangan diskusi dulu, santai. Eosen mana Ibu Eosen? Pada kala Eosen, mamalia purba punah. Benar atau salah? 1.
Bintang. Oh, bukan nomor 2-nya Sofi. Bismillah. Zaman apa sajakah yang terdapat pada masa Kenozoikum? Zaman apa saja? Ya, itu mah gampang. Oh, zaman tersier. Zaman kuarter dan zaman pintar. 13 bintang. Sebutkan dua zaman pada zaman Paleozoikum. Dua zaman pada zaman Paleozoikum. Sebutkan dua zamannya boleh? Kambrium, Ordovisium, Silur. Oh, itu yang tadi. Lanjut. Aku dulu ya. Kedua. Ambil satu, cari bintang ya. 8. Ini dulu ya. Yola, kamu dulu Yola. Biar karena biasanya yang curang suka kalah. Bener. Ayo Sofi, bilang. Pada zaman Ordovisium muncul hewan tanpa rahang. Pada zaman Ordovisium muncul hewan tanpa rahang. Benar atau salah? Kelompok 2? Benar. Benar atau Zaman salah? kuarter terjadi 60 Benar atau salah? 1,5 juta. Benar. Jawabannya benar. Udah 3 bintang nih. Zaman kuarter terjadi 65 sampai 1,5 juta tahun yang lalu. Benar. Ibu, nggak ada benar atau salah. Jawabannya apa, Ibu? Terjadinya 1,5 juta tahun yang lalu Ibu, sampai dengan nggak bisa. Nggak bisa. Jadi harus bintang. Soalnya di sini nggak ada benar. Boleh dapat bintang. Berarti jawaban benarnya apa tadi? 1,5 sampai 1 bintang. Bintangnya nggak boleh pakai minus. Boleh lanjut lagi? Udah? Nomor berapa punya Sofi? Sofi nomor 9. Buka Sof, nomor 9. Boleh dibuka? Kalau tidak belum bintang. Yes. Yes. Proterozoikum merupakan zaman di mana terjadi perkembangan hidrosfer dan atmosfer. Benar atau salah? Ya, kalau misalnya proterozoikum itu terbentuk hidrosfer dan atmosfer. Lanjut ke Sebutkan 4 masa pada perkembangan kehidupan bumi. 4 masa. Arkeolog. Benar. Ambil satu lagi. Aduh. Kok bintangnya belum dapat ya? Sofi dapat nomor 6. Yola dapat nomor berapa nih? Ya! Bintang. Ya. Ya. Langsung dapat bintang. Nah, 3 zaman pada masa Mesozoikum yaitu 3 benar.
Masa Kenozoikum terjadi sekitar 250 sampai 65 juta tahun. Benar atau salah? Masa Kenozoikum terjadi sekitar 250 sampai 65 juta tahun lalu. Zaman jurang merupakan zaman di mana hidup dinosaurus. Benar atau salah? Tadi katanya udah benar, padahal salah kan itu megalodon. Jurang benar ya. Kalian udah baca jurang megalodon? Ada dino tulisannya. Ada dinosaurus ya di zaman jurang. Baik, alhamdulillah skor akhirnya didapat Jelas selalu benar. boleh bentar. Waduh, dapat apa ya? Voucher Dapat voucher. voucher Untuk kelompok satu tidak berbaca. Oke, mungkin pembelajaran kita pada hari ini dicukupkan. Mohon maaf bila ada salah-salah kata dari ibu atau mungkin ada salah sikap atau perilaku dari ibu yang mencederai hati dari anak-anak semua. Pembelajaran kita hari ini dicukupkan. Alhamdulillah pembelajaran kali ini sangatlah mengesankan. Mudah-mudahan semangatnya masih terjaga hingga nanti. Nah, dicukupkan.